Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Sebelumnya sudah banyak receiver atau STB versi combo yang pernah kita review. Bagi teman-teman yang belum sempat untuk menontonnya, silahkan di browsing saja di channel kita ini. Untuk receiver atau STB versi combo selain dapat digunakan untuk antena parabola, maka juga dapat digunakan untuk televisi digital. Nah, kali ini kita kedatangan line up terbaru dari Next Parabola, yaitu Next Parabola combo merah. Sebelum combo merah ini juga terdapat combo kuning. Secara paket yang tersedia baik kuning dan merah itu adalah sama saja. Harga jual di saat sekarang ini di pasaran untuk combo merah ini berada di range 360.000 sampai dengan 390.000 rupiah. Seperti biasa untuk link pembelian terbaik nanti akan kita sertakan di deskripsi video. Perlu teman-teman ketahui pada saat kita melakukan aktivasi, maka kita sudah mendapatkan paket bonus ya, yaitu paket diamond selama 1 bulan dan paket basic selama 1 tahun atau 12 bulan. Jika kita bandingkan dengan total paket yang kita dapatkan dengan harga jualnya, kita tuh sudah diuntungkan. Nah, sesuai dengan namanya, warna dusnya itu adalah merah seperti yang terlihat seperti ini ya. Jadi ini cocok bagi teman-teman yang suka atau hobi menonton bola, terutama untuk liga-liga top Eropa, bisa digunakan atau memakai receiver dari Next Parabola combo merah ini. Nah, untuk fitur-fitur yang tersedia dapat kita lihat di bagian ini ya. Chipsetnya adalah Gochin GX6711 DVB S2, jadi belum mendukung untuk multi-stream, dan ini juga bisa digunakan untuk televisi digital. Untuk multi-stream nanti akan kita pastikan ya, termasuk untuk T2MI-nya. Kemudian untuk resolusinya adalah Full HD 1080p, baru mendukung H264 saja, sangat disayangkan sekali belum mendukung H265. Kemudian ini ada IPG, sudah ada kartu tayang built-in di dalamnya, mendukung MiTube, YouTube, dan IPTV, ada MiCast. Dengan menggunakan MiCast ini kita bisa melakukan casting ke layar televisi, dan kita pun juga dapat menonton menggunakan smartphone kita. Kita akan cobakan nanti ya. Untuk terkoneksi ke jaringan, dapat menggunakan USB to LAN, kemudian bisa juga menggunakan Wi-Fi dongle. Sudah tersedia EWS sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam. Untuk upgrade bisa dilakukan secara online maupun offline ya, untuk upgrade firmware-nya begitu ya. Nah, kemudian ini merupakan bagian lainnya. Untuk temanya di sini ada Dual UI User Interface. Nanti akan kita coba lihat ya seperti apa sih bentuknya. Nah, baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. It's not a game, it's a rich thing. Baik, jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Seperti biasa tuh kita mendapatkan petunjuk pemakaian, bukan merupakan buku ya, tapi merupakan lembaran saja. Sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia sehingga mudah untuk dipahami. Kemudian ini juga kita mendapatkan kartu garansi, di mana untuk STB Next Parabola combo merah ini bergaransi selama 12 bulan. Untuk service centernya pun ini sudah hampir menyebar ya di seluruh wilayah Indonesia, sehingga untuk klaimnya menjadi lebih mudah. Kemudian untuk remote control, kelengkapan tombol teman-teman dapat lihat ya, posisi dan kelengkapan tombol adalah seperti yang terlihat. Kemudian materialnya terbuat dari plastik, warnanya adalah hitam doff. Tidak terlalu jelek, tidak terlalu lingkih, jadi ini cukup. Kemudian tombol terbuat dari karet. Dan untuk tombol-tombolnya ini enak pada saat kita tekan, tidak terlalu empuk juga ya, jadi ada feedbacknya, sangat nyaman sekali. Dan kita tuh pernah ya, mungkin teman-teman juga pernah menggunakan remote control yang sangat lembut, sehingga kita tidak menikmati pada saat menggunakan remote control itu. Belum memiliki fitur infrared learning function, sehingga tidak bisa kita pakai untuk mengkopikan tombol-tombol pada remote televisi ke remote ini. Untuk posisi baterainya terdapat pada posisi bagian belakang menggunakan 2 buah baterai AAA. Baterai sudah disediakan, ini merupakan baterainya. Namun saran ya, jangan menggunakan baterai ini karena ini baterainya kualitasnya sangat rendah sekali. Khawatir bocor sehingga dapat mengakibatkan remote controlnya menjadi rusak. Beli aja ya yang kualitasnya lebih baik. Kabel HDMI tidak disertakan, namun kita hanya mendapatkan kabel RCA saja seperti ini. Dapat dipakai digunakan pada televisi tabung ataupun televisi LED yang masih memiliki port RCA. Namun saran ya bagi teman-teman yang menggunakan televisi yang sudah ada port HDMI-nya, sebaiknya menggunakan kabel HDMI beli saja. Yang paling murah tuh ada di harga 10 ribuan sepertinya. Ini adalah STB atau receiver combo yang versi merah tadi ya, dari Next Parabola. Jadi bentuknya adalah seperti yang terlihat.
Nah, secara dimensi seperti yang terlihat ya, ventilasi udara ada pada posisi bagian atas, namun sangat disayangkan sekali pada posisi bagian atas ini tertutup dengan petunjuk aktivasi receiver. Nah, di bagian atas ya, sehingga menutupi ventilasi udara. Jadi saran saja kalau seandainya sudah tahu bagaimana cara untuk melakukan aktivasi ini, lebih baik dibuka agar sirkulasi udaranya menjadi lebih lancar. Bagaimana cara untuk melakukan aktivasi, videonya pun sudah kita buatkan secara terpisah. Di bagian samping kanan juga terdapat ventilasi udara, termasuk di bagian samping kiri, dan di bagian bawah juga ada ventilasi udaranya. Namun seperti biasa kita akan uji nanti setelah kita nyalakan selama 1 jam untuk suhu udaranya atau suhu dari STB atau receiver ini berapa untuk memastikannya apakah overheat atau tidak. Nah, bagian depan adalah seperti yang terlihat, kelengkapan tombol sangat lengkap sekali ya. Ada tombol power dan tombol-tombol yang lainnya, harusnya dengan tidak menggunakan remote control pun bisa kita operasikan. Di bagian depan selain terdapat LED display, di bagian yang saya tunjuk ini juga terdapat 1 buah port USB ya. Kemudian di bagian belakang adalah seperti ini. Di bagian belakang ini kita sudah mendapatkan switch utama atau kita sebut juga dengan main switch. Jadi kalau seandainya males mencabut kabel ini atau colokan ini, maka bisa kita matikan dengan menggunakan switch utama ini saja, sehingga arus tidak masuk lagi ke STB. Kemudian di bawahnya juga terdapat 1 buah port USB. Jadi total kita mendapatkan 2 buah port USB. Port RCA untuk televisi tabung, kemudian di sini ada port HDMI dan 2 buah port untuk antena in dan loop out. Ini adalah untuk televisi digital. Jadi tinggal nanti dicolokkan saja ke antena UHF baik indoor maupun outdoor, dicolokkan ke antena in. Kemudian apabila ingin diparalelkan dengan STB televisi digital yang lain, cukup menggunakan loop out saja, dibuatkan saja kabelnya nanti ya. Namun ini juga tidak efektif ya, karena STB ini harus menyala atau receiver ini harus menyala, baru receiver yang kedua itu bisa menangkap siarannya. Kemudian ini adalah LNB in. LNB in ini adalah untuk antena parabola pastinya. Namun apabila teman-teman belum memiliki antena parabola, tidak jadi masalah, maka bisa menggunakan televisi digitalnya saja. Baik, selanjutnya kita akan gali lebih dalam lagi terkait dengan fitur-fitur yang terdapat pada Next Parabola Combo merah ini. Apakah fitur yang didapatkan sesuai dengan harga yang kita bayarkan? Semoga saja ini melebihi dari ekspektasi kita. Receiver ini cocok untuk televisi tabung dan LED atau yang sejenis. Dapat digunakan untuk antena parabola dan televisi digital dengan resolusi maksimal Full HD 1080p. Berikut spesifikasi Next Parabola Combo merah. It's not a game, it's a rich thing. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun, receiver ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, terletak di posisi berdekatan dengan port USB. Namun sayangnya tidak dilengkapi dengan lampu LED indikator untuk lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan baik. Agar sirkulasi udara lebih lancar, sebaiknya stiker penunjuk aktivasi dilepaskan. Pada suhu ruangan 27,5 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 45,9 derajat Celcius, suhu yang tergolong adem. Dengan demikian tidak perlu khawatir STB akan overheat, yang mungkin saja bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Namun agar lebih aman, tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin, seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Untuk televisi digital sudah dilengkapi dengan fitur EWS, semacam peringatan dini di saat terjadi bencana alam. Silakan masukkan kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing agar EWS dapat berfungsi dengan baik. Untuk beberapa lokasi, fitur ini sudah diaktifkan. Proses booting untuk siaran satelit menggunakan antena parabola dan televisi digital tidaklah sama. Tampilan grafiknya tergolong simpel namun tetap enak dipandang mata. 7 kapal perang di sekitar perairan Labuan Bajo atau NTT. Sebelum digunakan untuk menikmati siaran berbayar dari Next Parabola, silakan dilakukan proses aktivasi terlebih dahulu. Untuk proses aktivasi sangat mudah sekali, cukup dengan menggunakan aplikasi Next Parabola saja. Untuk lebih jelasnya, silakan klik link video yang terdapat di pojok kanan atas. Perlu diketahui receiver ini menggunakan sistem chip ID, bukan kartu tayang. Setelah proses aktivasi berhasil, maka pengguna dapat menikmati bonus paket Diamond selama 1 bulan dan paket Basic selama 12 bulan. Memiliki tampilan user interface yang berbeda dibandingkan dengan Next Parabola Combo kuning. Sudah dilengkapi dengan informasi yang lengkap, seperti acara yang sedang dan yang akan tayang, serta informasi kekuatan dan kualitas sinyal. Sangat mudah dalam pengoperasian, sangat user-friendly termasuk bagi pengguna baru.
Berikut ini perbandingan pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dengan SatFinder GT Media V8 Finder Pro. Tuner sensitif, baik tuner DVB S2 dan DVB T2. Semua transponder dapat di-lock dengan baik sesuai dengan parameter yang didukung. Khusus DVB T2 TV digital dengan sinyal lemah seperti MUX Viva Group di lokasi saya, tetap dapat di-lock dengan baik. Berikut ini perbandingan waktu scanning dengan Nusantara HD Combo. Respon remote control sangat baik, tidak ada delay sama sekali, tombol enak dan nyaman saat digunakan. Perpindahan channel dapat diatur dengan dua pilihan, yaitu black dan freeze. Silakan pilih sesuai dengan selera masing-masing. Chipset Gochin terkenal dengan audio bening dengan fitur melimpah. Kualitas audio pada receiver ini baik dengan mendukung Dolby Audio. Suara tidak pecah dengan kualitas gambar cukup tajam. Selain itu juga terdapat fitur audio, yaitu fitur multilingual. Apabila tersedia memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain. Tidak ketinggalan agar receiver ini lebih sempurna, fitur subtitle pun tidak luput disematkan. Bagi yang belum mengetahui fitur subtitle, berfungsi untuk menampilkan teks terjemahan sesuai dengan pilihan subtitle yang tersedia. Berikut ini perbandingan kualitas audio video dengan Nusantara HD Combo. Untuk channel tertentu yang sering ditonton, maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 32 kelompok. Nama kelompok favorit tersebut dapat di-rename sesuai dengan keinginan pengguna. Perlu diketahui, channel tertentu pada DVB S2 dan T2 atau parabola dan televisi digital dapat digabungkan dalam satu kelompok favorit yang sama. Channel juga dapat diurutkan dan namanya pun juga dapat untuk diganti. Menariknya, untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai dengan yang sudah ditentukan. Bayi tersebut dihanyutkan di parit dekat. Fitur EPG yang disematkan memberikan kemudahan pada saat menentukan siaran yang ingin ditonton, bahkan dapat membooking acara pilihan kita, merekam atau sekedar menonton saja. Tidak mendukung USB hub. Namun dengan dua port USB yang tersedia, ini sudah cukup untuk kebutuhan pemasangan USB WiFi dongle dan perangkat lainnya. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Indonesia. Berikut perbandingan dua tampilan menu yang berbeda sesuai dengan tema yang digunakan. Nah, untuk video review ini kita menggunakan user interface dengan tema klasik. Pada menu installation, satellite list atau daftar satelit pada parabola dapat ditambahkan, mendukung DSEC 1.0 dan 1.1, kompatibel dengan LNB jenis C-band dan Q-band. Sementara untuk LNB S-band tetap dapat digunakan dengan LNB frekuensi C-band yaitu 5150. Konsekuensinya, nilai transponder akan menyesuaikan. Mendukung pencarian dengan mode satelit, blind, dan TP. Jika menggunakan aktuator dan positioner atau lebih dikenal juga dengan motor penggerak parabola, motor penggerak tersebut dapat diset bergerak secara otomatis sesuai dengan satelit yang dipilih. Untuk pencarian siaran televisi digital, silakan pilih submenu DVB-T/T2 pada installation. Pencarian dapat dilakukan baik secara otomatis maupun manual.
Pilihan country atau negara adalah Indonesia, sesuai dengan lokasi kita. Untuk antena power atau daya antena, jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan fitur LCN dan ACU. Dapat diakses pada setting, lalu pilih channel setting. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Menu channel edit berfungsi untuk manajemen channel, seperti mengurutkan dan lain-lain. Lengkapnya silakan cek link video yang terdapat di pojok kanan atas. Berikut pilihan submenu pada menu setting. Next, parabola combo merah mendukung resolusi sampai dengan Full HD 1080p. Sementara untuk kualitas suara mendukung Dolby Audio untuk perangkat audio yang mendukung. Untuk pengaturannya terdapat pada submenu SPDIF-HDMI. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Tidak hanya berfungsi untuk menangkap siaran satelit dan televisi digital saja, Next parabola combo merah juga dapat digunakan sebagai media player. Untuk fitur ini dapat mengakses menu Media Center. Menu app berisikan aplikasi streaming dan non-streaming seperti berikut ini. YouTube berjalan lancar. Sayangnya walaupun resolusi sudah disetting 1080p, tetap saja resolusi maksimal adalah 720p saja. Fitur pencarian tidak dapat digunakan. Namun hal ini bisa saja diatasi cukup dengan mengupdate APK dengan yang terbaru. Caranya dengan menggunakan fitur MiCache. Bagi yang suka menonton YouTube, disarankan menggunakan MiCache. Selain YouTube, terdapat banyak aplikasi lain pada MiCache tersebut yang dapat di-casting ke televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita kedatangan satu lagi STB televisi digital untuk kita review dari brand atau merek Openbox. Fitur MiCache pada receiver ini belumlah sempurna. Pengguna tidak dapat menonton 3 siaran berbeda menggunakan 2 device berbeda seperti smartphone ditambah dengan 1 televisi. Terkait fitur MiCache tersebut, untuk lebih lengkapnya silakan klik link video di pojok kanan atas. Penggemar konten video dapat mengakses menu atau submenu video. Untuk WeTV dan TikTok, pengguna tidak dapat login dengan menggunakan akun masing-masing. Aplikasi streaming lain selain yang disebutkan di atas adalah MiTube. MiTube berisikan konten yang mendidik. Terdapat konten pelajaran untuk tingkatan SD dan konten mendidik lainnya. Menu Wi-Fi merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet. Dengan pilihan koneksi yang lengkap kecuali menggunakan USB modem. Dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT atau RT, USB LAN Ethernet adapter, dan USB tethering menggunakan kabel data smartphone. Menu upgrade adalah untuk upgrade firmware. Dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Dapat dilakukan secara offline, online, dan OTA. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Terakhir, menu informasi. Berguna untuk melihat berbagai jenis informasi pada receiver ini, baik hardware maupun software. Dari serangkaian pengujian yang kita lakukan, Next parabola combo merah tidak mendukung multistream, T2MI, dan HEVC H265, namun kabar baiknya mendukung AVS+. Selain itu, dengan menggunakan firmware yang sekarang juga tidak mendukung BIS-K, Powerful, dan protokol CC-Cam. Next parabola combo merah merupakan salah satu receiver low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 9,7 watt saja dan 5,1 watt dalam kondisi standby. Dikarenakan masih ada arus yang terpakai, selain untuk hemat listrik, agar receiver ini lebih awet, sebaiknya matikan dengan menekan tombol on atau off di bagian belakangnya. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Next parabola combo merah merupakan receiver rekomendasi dapat digunakan untuk siaran parabola dan televisi digital. Saat aktivasi, pengguna mendapatkan gratis paket Diamond selama 1 bulan dan paket Basic selama 12 bulan. Mendukung fitur MiCache, walaupun belumlah sempurna. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai media player dan perangkat streaming. Dibanderol dengan harga di bawah Rp400.000, receiver ini layak dijadikan sebagai salah satu receiver pilihan saat sekarang ini. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun.
Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.